Salam sehat, salam rumah belajar. Perkenalkan, saya Maria Skolastika Muni, guru IPA pada SMP Negeri 2 Ende Selatan, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Seperti inilah kegiatan belajar mereka sebelum pandemi COVID-19. Dan ini adalah keadaan sekolah kami akibat pandemi COVID-19. Anak-anak harus terbiasa dengan keadaan baru, yaitu belajar dari rumah. Langkah pertama yang saya lakukan adalah masuk ke portal Rumah Belajar. Kemudian saya mencari sumber belajar. Kemudian saya mengunduh materi sesuai dengan pokok materi yang akan saya ajarkan. Selain fitur utama, saya juga menggunakan fitur pendukung berupa buku sekolah elektronik untuk menyusun bahan ajar. Kemudian saya menyusun bahan ajar dan mempublikasikan pada blog saya agar bisa dipelajari oleh peserta didik saya. Untuk latihan soal dan evaluasi, saya menggunakan bank soal dan juga beberapa soal saya ambil dari buku sekolah elektronik. Setelah itu saya menyusun soal menggunakan Google Form. Yang pertama adalah metode daring. Saya menggunakan model pembelajaran SOLE, yaitu Self-Organized Learning Environment. Model pembelajaran SOLE menitikberatkan proses pembelajaran mandiri dengan memanfaatkan internet dan perangkat pintar yang dimilikinya. Dan saya menggunakan aplikasi yang pertama Facebook sebagai media komunikasi, blog, Google Forms, YouTube, dan tentunya Rumah Belajar. Sintaks pembelajaran SOLE adalah yang pertama, memberi pertanyaan terkait materi yang diajarkan. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Yang ketiga, eksplorasi dan investigasi. Keempat, monitoring. 5, presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Dan yang keenam, evaluasi hasil presentasi. Yang pertama, memberi pertanyaan terkait materi yang dipelajari. Hal ini saya lakukan lewat media Facebook. Hal ini dapat mendorong peserta didik untuk berpikir lebih kritis. Yang kedua, mengorganisasi siswa. Hal ini bertujuan untuk membangun kerjasama dan komunikasi antar peserta didik. Yang ketiga, eksplorasi dan investigasi. Peserta didik melakukan eksplorasi sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan menggunakan bantuan blog, buku sekolah elektronik pada Rumah Belajar, dan YouTube. Dengan demikian, mereka mampu menentukan informasi yang relevan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Yang keempat, monitoring. Dalam tahap ini, saya memantau perkembangan peserta didik. Yang kelima adalah presentasi hasil eksplorasi dan investigasi. Dan tahap terakhir adalah evaluasi hasil presentasi. Peserta didik diberikan tes akhir sebagai evaluasi pembelajaran sebagai sarana untuk menguji penguasaan materi yang sudah mereka pelajari melalui Google Form yang sudah saya publikasikan di blog guru. Dan ini adalah hasil dari tes mereka yang juga saya publikasikan lewat blog saya. Yang berikut adalah metode luring. Dalam pembelajaran yang saya lakukan, keterbatasan pasti ada. Walau belum optimal,
kami berusaha agar pembelajaran tetap bisa berjalan, khususnya bagi peserta didik kami yang tinggal di daerah yang tidak terjangkau dengan akses internet. Hal yang kami lakukan adalah siswa tetap belajar dari buku sekolah elektronik, bahan ajar yang sudah disiapkan oleh guru, dan bank soal dari portal Rumah Belajar yang dibagikan secara langsung. Saya Lian, kelas 8B, SMP Negeri 2 Ende Selatan. Rumah belajar memang oke. Nama saya Wiwin, kelas 8B, SMP Negeri 2 Ende Selatan. Saya sangat senang dengan portal Rumah Belajar karena membuat saya lebih semangat dalam belajar. Terima kasih Rumah Belajar. Saya, Anianus Oda, guru SMP Negeri 2 Ende Selatan, Kabupaten Ende. Mari kita manfaatkan portal Rumah Belajar sebagai media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Salam. Portal Rumah Belajar membuat pembelajaran menjadi menyenangkan. Ayo, mari kita bangun kecakapan abad 21 dengan memanfaatkan seluruh fitur yang ada pada Rumah Belajar. Salam sehat, salam Rumah Belajar dari Kota Pancasila.